the clouds, and I'm not coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, hari ini kita akan wawancara dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu Ilmu Sosial Budaya Dasar. Nah, sebelum kita masuk pada tema kita, yaitu tentang apa sih kebudayaan-kebudayaan asli yang ada di Buruh. Nah, sebelum kita mewawancarai seseorang asli orang Buruh, di sini kita akan menjelaskan sedikit gambaran sejarah dan budaya yang ada di dalam Pulau Buruh. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa suku Buruh ini adalah sebuah kelompok etnis yang kebanyakan tinggal di Pulau Buruh. Mereka juga menyebut diri mereka dengan sebutan Getfuka atau Gemerliar, yang secara harfiah berarti orang dunia atau orang tanah. Nah, orang Buruh ini terkait dengan kelompok antropologi Indonesia Timur, dan dari titik etnografis pandang yang sama dengan masyarakat adat lain dari Pulau Buruh. Nah, mereka juga ini berbicara dalam berbahasa Buruh. Rumah adat masyarakat Buruh itu berupa rumah panggung yang terbuat dari bambu dengan atap alang-alang atau daun kelapa. Mata pencaharian suku Buruh berupa mengumpulkan dan meramu sagu hutan yang menjadi makanan pokok mereka. Mereka juga mulai membuka lahan perladangan yang ditanami ubi-ubian, tebu, jagung, dan padi. Kekerabatan suku Buruh ini dilihat dari garis keturunan ditarik menurut garis laki-laki. Kesatuan kekerabatan yang terpenting adalah vena, yaitu gabungan kelompok kekerabatan patrilineal yang disebut etnate atau soa. Agar tidak membuang waktu, kita memperkenalkan narasumber kita yang bernama Kakak Sugianto WMC. Terima kasih kepada Kakak Sugianto WMC karena telah meluangkan waktu untuk kami agar dapat memenuhi salah satu tugas kami yang temanya tentang kebudayaan asli Buruh. Sebelum kita masuk dalam sistem wawancara, bagaimana kabar dan keadaan kakak sekarang? Baik. Alhamdulillah. Pada inti wawancara, yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada kakak Sugi, bahwa budaya asli apa saja yang ada di Buruh? Baik. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia memiliki beragam budaya, suku dan bangsa. Dalam suku masing-masing memiliki budaya dan ras masing-masing dari asli dasar. Dari itu, tentu saya membahas budaya-budaya apa saja kah yang masih dilestarikan oleh orang asli Buruh di sini. Kebetulan saya juga termasuk orang Buruh asli, mereka MSC dari asli Donorana. Jadi budaya-budaya di Pulau Buruh itu yang pertama, kalau kita lihat dari jenisnya itu budaya tarian-tarian seperti misalnya tarian cakalele yang pertama. Nah, tarian-tarian ini biasanya itu ditampilkan ketika ada tamu-tamu yang terhormat datang di suatu daerah atau suatu kampung tertentu. Nah, ini budaya ini akan ditampilkan di situ. Terus yang kedua adalah budaya tarian Saut Buruh. Budaya ini juga sampai sekarang masih terikat lekat dengan diri orang Buruh asli di sini. Nah, budaya ini sering ditampilkan ketika ada tamu-tamu terhormat seperti pejabat atau presiden datang ke suatu desa atau rumah seperti itu, maka tarian-tarian ini dipersembahkan kepada menyambut tamu tersebut. Kemudian yang ketiga, nyanyian seperti Inafuka. Nah, ini lagu-lagu daerahnya Inafuka. Inafuka ini dinyanyikan oleh para orang Buruh ini, di mana bertujuan untuk bagaimana menyemangati atau memberikan penyemangat kepada orang yang mendengar.
dengar biasanya diberikan tanda seperti yang romantis sehingga orang-orang di situ bisa berasa dia gitu. Kemudian budayanya seperti kalau makanan itu biasanya orang buru biasanya mereka makan makanan budaya mereka itu yang paling utama adalah sagu, kemudian kasbi. Itu budaya-budaya yang masih tetap sekarang. Kemudian masih banyak lagi, cuman beberapa dari itu adalah yang sering dipakai oleh orang buru. Apakah tarian Cakalele itu dilakukan untuk tamu-tamu terhormat saja atau acara-acara lain? Ya itu. Jadi di sini tarian Cakalele itu biasanya ditemukan oleh 2 orang sampai 4 orang laki-laki. Biasanya ditemukan laki-laki kan. Dia punya apa namanya? Kelihatannya seperti tumbang, parang, kemudian bajunya baju hitam, kemudian ikat kain merah sama lestari, itu simbol orang buru kan lestari. Kemudian biasanya tarian ini diiringi dengan tifa yang namanya tifa. Tarian ini biasanya akan ada di tapi ketika tamu yang masuk di suatu daerah, kemudian bisa juga ditampilkan ketika ada acara-acara seperti pelantikan kepala soa atau orang kawin. Budaya-budaya ini sering ditampilkan. Jadi tarian Cakalele itu bukan saja dilakukan untuk menerima tamu-tamu terhormat. Ya, betul. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, budaya asli buru apa yang masih bertahan di Pulau Buru ini? Itu di sini Pulau Buru memiliki sangat banyak budaya dan sampai sekarang masih ada yang bertahan dan ada pula juga yang sudah punah karena mungkin dari pengaruh perkembangan zaman, maka dari itu ada juga budaya-budaya yang sudah punah. Kemudian kalau yang masih bertahan sampai saat ini yang tadi saya sebutkan bahwa budaya tarian seperti Cakalele, tarian Salat Buru, itu masih bertahan sekarang ini. Kemudian tadi nyanyian seperti atunya Inafuka, Ohe, nah ini nyanyian orang buru bagaimana memeriahkan suatu acara tersebut. Nah ini menggunakan lagu-lagu dalam bahasa daerah bahasa buru. Itu beberapa budaya-budaya yang masih bertahan sekarang. Oh ya, kemudian satu lagi, budaya orang buru itu biasanya mereka ketika memilih batu kepala soa itu tidak dengan apa namanya, tidak dengan melakukan pemilihan secara masyarakat, tidak dipilih langsung oleh seorang tokoh adat memang, karena ini kepala soa biasanya turun temurun. Jadi misalnya kalau ayahnya menjadi seorang kepala soa, maka seorang itu anak laki-laki yang pertama dia akan menjadi lagi kepala soa tersebut. Itu budaya tersebut. Jadi bedanya sama budaya lain itu, misalnya memilih kepala raja atau setelah semuanya itu biasanya mereka mengadakan pemilihan untuk gerakan warga untuk memilih. Di Buru tidak, akan turunnya temurun dari bapak, anak, cucu. Jadi kebudayaan asli buru yang masih bertahan yaitu dengan melakukan tarian-tarian seperti Cakalele dan pemilihan yang Kakak sebutkan tadi, bahwa jika salah satu contoh jika orang tuanya menjadi kepala adat ya, maka anak laki-laki pun harus mengikuti jejak orang tuanya. Karena di Pulau Buru kan sistem adatnya, kemudian desa-desanya tidak dipilih berdasarkan suara terbanyak, tetapi biasanya keturunan. Apakah Pulau Buru ada kebudayaan yang tidak ada di Buru dan ada juga yang tidak ada? Jadi budaya-budaya yang ada di Buru ini sangat berbeda dengan
misalnya yang ada di buru itu seperti yang tadi cakalele, itu di bagian tarian cakalele, tari sawat, kemudian di bagian nyanyian seperti nifuka, oke, kemudian bela-bela. Nah ini biasanya ditampilkan. Kemudian kalau misalnya yang tidak ada itu seperti budaya-budaya masyarakat suku lain, seperti misalnya suku apa ya, Papua. Nah, misalnya ketika ada orang yang mati harus potong tangan gitu, potong tangan sebelah itu apa potong besar itu. Nah itu di sini tidak tempat seperti itu. Kemudian yang membedakan lagi itu pada suku Toraja. Nah misalnya di sana kan biasanya mereka ketika ada orang yang mati, mereka tidak menguburkannya, tapi mereka namanya menyimpan di suatu ini, tidak perlu seperti biasanya budaya lain. Seperti itu. Jadi upaya untuk melestarikan kebudayaan yang ada di bumi jadi upaya untuk melestarikan masa budaya yang ada di Pulau Buru, yang pertama itu bagaimana kita sebagai generasi muda, terutama sebagai orang Buru asli, bagaimana kita harus berusaha untuk selalu melestarikan kebudayaan kita, kebudayaan adat kita, karena ini menjadi simbol kita sebagai orang Buru dari budaya-budaya tersebut. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, caranya untuk itu bagaimana kita selalu, kita sebagai orang Buru selalu menampilkan, atau apalagi generasi muda selalu menampilkan atau mengajarkan tarian-tarian atau cakalele nari tersebut, supaya kita tahu agar budaya itu tidak hilang, tidak punah begitu. Nah, sehingga kedepannya kita menunggu lagi anak kita lagi yang tampil kepada ketika ada orang-orang atau tertentu yang datang. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita sebagai masyarakat Buru ini harus mengadakan sebuah penelitian lah, di mana turun langsung ke kampung-kampung atau desa-desa yang dimana di situ ditinggal oleh orang-orang Buru, orang Buru asli seperti di Nolorana atau di kampung-kampung adat begitu, yang masih kental adat istiadatnya. Nah ini bagaimana kita membuat suatu penulisan yang tertera dalam satu pembukuan, suatu buku, sehingga bisa dibacakan oleh para generasi berikutnya, generasi muda, untuk bagaimana kita bisa mengetahui dan semua orang bisa mengetahui budaya-budaya apa saja di budaya tersebut. Karena kebanyakan budaya-budaya Buru ini biasanya mereka tidak dimuat dalam banyak sekali, tidak dimuat dalam bentuk tulisan, usul pembukuan atau hal yang tidak pernah. Biasanya mereka menyampaikan lewat lisan saja. Jadi kebanyakan kita tidak menulis, maka sudah kita bisa lupa hal tersebut. Kemudian mungkin yang terakhir adalah salah satu upaya untuk bagaimana kita bisa ketika satu acara adat tertentu atau pernikahan atau sebuah sambutan adat, ketika toko atau orang-orang tertentu datang di daerah kita, maka harus kita membuat satu kamera dalam hari ini video untuk mengupload ke media sosial agar seluruh dunia, seluruh masyarakat yang menggunakan media sosial bisa mengetahui bagaimana sih budaya-budaya orang Buru ini. Seperti itu. Bagaimana jika ada pendatang datang ke daerah Pulau Buru sehingga mereka tidak menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada di Pulau Buru? Bagaimana cara kakak atau untuk mempertahankan kebudayaan asli yang ada di Buru? Ya, betul sekali. Kebanyakan
dengan harus membuat aturan-aturan perda atau aturan yang punya sanksi yang khusus agar ketika orang dari luar masuk ke daerah kita harus mengikuti aturan-aturan kita atau kebudayaan kita bagaimana